Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, para pemirsa yang masih mendengarkan kajian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala kita, dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, ilmu fikih dalam mazhab Hambali. Jadi kita ulang kembali bahwasanya fikih, pelajaran fikih yang kita pelajari, kita bahas adalah fikih dalam mazhab Hambali. Jadi kita fokus menyebutkan pembagian-pembagian, kaidah-kaidah, kemudian syarat rukun dalam mazhab Hambali. Kalau dibutuhkan untuk disebutkan pendapat di mazhab yang lain, insyaallah kita akan sebutkan. Wa illa, secara asal kita yang kita sampaikan adalah fikih dalam mazhab Hambali. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas sebagian pembahasan tentang al-uzur, yaitu uzur orang yang sholat. Artinya uzur ini bisa menggugurkan sebagian dari kewajiban sholat. Di antaranya menggugurkan sholat berjamaah dan juga menggugurkan sebagian dari kewajiban di dalam sholat, seperti orang sakit gugur kewajiban berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia sholatnya duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, berarti sholatnya berbaring. Namun tidak bisa dia berbaring sementara dia masih bisa untuk duduk. Kalau dia masih bisa duduk, dia pilih berbaring, maka sholatnya tidak sah. Dia harus duduk. Kalau bisa berdiri, dia harus berdiri. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan, jelaskan secara ringkas muskitul jamaah, perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Di antaranya apa ya ikhwan? Siapa yang masih ingat? Yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab beliau ini, yaitu Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala, ada 5 perkara yang menggugurkan sholat berjamaah, artinya tidak wajib lagi. Yang pertama, mudafa'atul akhbathain, menahan kentut dan berak. Menahan kentut dan berak. Nah, 2 ini ketika seorang ingin buang air, maka gugur kewajiban sholat berjamaah. Paham di sini ya? Nah, tidak bisa dia paksa dirinya sementara dalam ingin berak, ingin kencing, dia masuk untuk sholat. Kalau dia paksa sholat, sholatnya sah tapi makruh. Paham di sini ya kawan? Makruh. Apa maksudnya makruh? Ini sebagian dari pahala sholatnya hilang. Sah sholatnya tapi makruh, artinya apa? Tidak sempurna sholatnya. Ini akibat atau resiko yang kita peroleh ketika kita sholat dalam keadaan makruh. Sholat kita makruh. Kemudian muskit yang berikutnya, penggugur yang berikutnya apa? Al-marad, sakit. Sakit yang tidak bisa datang untuk sholat berjamaah. Paham di sini ya ikhwan? Sakit yang tidak bisa datang untuk sholat berjamaah. Kemudian
Yang berikutnya, uzur yang berikutnya apa? Khaufud darar. Takut mudarat menimpa dirinya. Takut mudarat, sesuatu menimpa dirinya, sesuatu yang membahayakan. Taib, sesuatu yang membahayakan ini baik pada dirinya, jiwanya, atau hartanya, atau keluarganya. Contohnya pada dirinya apa? Ya, kalau dia datang untuk sholat jamaah bisa apa? Terbunuh misalnya di jalan. Misalnya sudah ditunggu sama orang. Kalau saya lihat ente lewat di jalan sini, saya bunuh. Misalnya tuh, memiliki permusuhan dengan seseorang misalnya. Nah, akhirnya dia takut lewat situ akan dibunuh. Berarti ini uzur. Paham di sini? Uzur, gugur sholat berjamaah. Dia sholat di rumah. Atau uzur pada hartanya. Misalnya dia lewat ingin mengantar barang, sehingga di masjid tidak ada teman kecuali dirinya. Kalau dia tinggalkan barang ini, misalnya dia tidak bisa untuk masukkan ke masjid misalnya karena berat, dia tinggalkan akan dirampok oleh orang lain, dicuri. Kalau dia paksa untuk sholat jamaah, maka seperti ini gugur. Bisa dia jaga barangnya sampai selesai. Setelah itu baru dia bisa sholat berjamaah. Kemudian uzur yang berikutnya hudurut ta'am. Apa maksudnya hudurut ta'am? Makanan sedang dihidangkan sementara dia butuh. Makanan dihidangkan, dia butuh. Kalau makanan dihidangkan dia tidak butuh, tetap wajib. Sudah kenyang, dihidangkan makanan. Oh, ini kata Nabi Muhammad, tidak ada sholat bagi orang yang makanan sudah dihidangkan. Bukan begitu, maksudnya adalah makanan dihidangkan sementara dia butuh. Karena itu illatnya. Illah sebab kenapa seseorang dilarang untuk sholat berjamaah sementara makanan dihidangkan, karena akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Tayyib, paham di sini ikhwan? Kemudian uzur yang berikutnya yang kelima, hujan. Uzur yang berikutnya hujan. Yang dimaksud hujan di sini hujan yang membasahi badan atau pakaian. Dia datang ke masjid, bisa basah pakaiannya atau badannya, basah. Yang seperti ini uzur. Walaupun dia punya alat yang bisa menaungi dia dari hujan. Iya, punya payung misalnya, tetap gugur. Karena sekedar hujan maka itu sudah uzur. Paham di sini? Karena ini termasuk uzur yang umum. Uzur yang umum, bukan uzur khusus untuk dirinya, uzur umum. Berlaku pada semua orang. Thayyib, itu penggugur sholat berjamaah. Uzur sholat berjamaah. Kemudian pembahasan yang berikutnya apa ya ikhwan? Ini kita murojaah, mengulang pelajaran yang sebelumnya. Sholat ahlul a'dzar. Sholat orang yang memiliki uzur. Ada berapa uzur? Tadi itu uzur sholat berjamaah. Ini sholat orang yang memiliki uzur. Uzur ada berapa di dalam sholat? Ada 3. Yang pertama apa? Sakit, safar, takut. Itu uzur. Nah, uzur ini menuntut seseorang untuk apa? Kalau dia tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna sesuai rukun syarat, maka dia dituntut melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Contohnya apa yang pertama tadi? Uzur yang pertama al-marad, sakit. Orang sakit tidak bisa berdiri, wajib. Dia mampu duduk, wajib duduk. Tidak mampu duduk, berarti berbaring. Ya, berbaring. Berbaringnya model bagaimana? Tetap menghadap kiblat. Kalau dia mampu menghadap kiblat, walaupun berbaring dia tidak menghadap kiblat misalnya, maka sholatnya tidak sah. Tetap wajib menghadap kiblat. Paham ini?
Baik dia miring sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi yang utama adalah sebelah kanan. Miringnya sebelah kanan. Kanan yang ditindih, sisi sebelah kanan. Jadi menghadap kiblat dia miring sebelah kanan. Baik, paham di sini ikhwan? Kalau dia tidak mampu seperti itu berarti kakinya menghadap kiblat. Berbaring kakinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kakinya. Taib, kemudian uzur yang berikutnya al-musafir, safar. Itu sakit, orang sakit kemudian safar. Taib, kita akhirkan safar karena pembahasannya agak panjang sedikit. Khaif, orang yang takut. Uzur yang berikutnya orang yang takut. Nah, ini sholat, ada namanya sholat apa? Sholat khauf. Jadi ketika seseorang sudah masuk waktu sholat, kemudian dia dalam keadaan takut, dikejar sama musuh misalnya tuh dalam peperangan, atau dikejar sama binatang buas, dalam kondisi seperti ini boleh dia sholat sesuai dengan apa yang dia bisa. Sholat berjalan atau berlari bisa. Kalau dalam peperangan, nah itu ada tata cara sholat khauf yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 6 tata cara itu. Taib, tapi di sini tidak disebutkan oleh beliau. Taib, karena kitab ini dibuat ringkas memang. Kemudian uzur yang berikutnya, orang yang punya uzur yang berikutnya itu apa? Musafir. Yang pertama apa tadi ya ikhwan? Marot, sakit, orang yang sakit, kemudian khaif, orang yang takut, kemudian musafir. Ini orang-orang yang punya uzur di dalam sholat. Musafir. Apa hukum yang berkaitan dengan musafir ini? Yang pertama, yusannu lahul qasru wa yubahu lahul jam'u. Disunnahkan sholatnya qasar dan dimubahkan atau mubah hukumnya di jamak. Jadi jamak mubah, bukan sunnah. Paham ini? Jadi yang sunnah qasar. Apa ini maksud dengan qasar? Salat yang rubaiyah yang 4 rakaat dijadikan sunaiyah jadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Kalau maghrib dan subuh tidak bisa diqasar. Tetap seperti biasa bilangan rakaatnya. Paham ya ikhwan? Nah, jadi di mazhab Hambali qasar di dalam safar itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya dia sholat itmam seperti biasa 4 rakaat dia sempurnakan, hukumnya mubah, boleh. Paham ini? Boleh saja. Tapi yang afdol, yang sunnah adalah qasar kalau dalam safar. Ini, taib. Kemudian kalau jamaknya bukan sunnah, tapi mubah. Artinya yang afdol adalah dia tidak menjamak sholat pada waktunya. Kalau dia tidak keberatan sholat pada waktunya, itu lebih afdal. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan musafir ini, lam ya'zim 'alal iqamati aktsara min 4 ayyam. Tidak boleh baginya berazam, berniat untuk mukim lebih dari 4 hari. Jadi dia safar ke tempat tertentu, daerah tertentu, supaya masih berlaku hukum safar, ya boleh dikosor, boleh tidak puasa, ya kalau bulan Ramadan. Nah ini tidak boleh lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari berarti sudah bukan safar namanya. Masuk mukim. Hukum mukim. Tetap wajib puasa Ramadan. Iya, tidak boleh qasar. Kalau dia qasar tidak sah salatnya. Tapi paham ya ikhwan? Tidak boleh lewat dari 4 hari. Jadi misalnya dia mau dari sini mau ke Palu. Mau safar ke Palu. Berapa hari?
sehari misalnya, balik atau 2 hari atau 3 hari di sana atau 4 hari. Nah, selama itu dia qasar di sana. Berlaku hukum safar. Nah, 4 hari dia balik. Perjalanan ya jelas dalam perjalanan safar. Tapi kalau dia mau mukim di Palu 5 hari, berarti tidak boleh dia safar lagi. Sampai di sana mukim dia. Berapa hari ke Palu? Mau 5 hari atau lebih misalnya 1 pekan. Berarti begitu sampai di Palu dia mukim. Paham di sini? Begitu dia menginjakkan kakinya di Palu sampai dia sudah dihukumi mukim sudah. Tidak boleh qasar, tetap wajib puasa Ramadan. Nah. Ya. Jemaah haji dan umrah. Iya lewat dari 4 hari. Sudah bukan safar, mukim, masuk mukim. Masuk mukim dia. Masuk mukim. Taib. Kita cerita mazhab Hambali ya. Taib 4 hari. Misalnya dia mau ke Palu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nah selama itu dia bisa qasar. Tapi kalau lewat dari itu berarti apa? Tidak qasar lagi. Bukan safar lagi. Masuk hukum mukim. Paham di sini ikhwan? Nah. Kapan? Kalau dia niatnya mau ke Palu 5 hari, 6 hari, lebih dari 4 hari, berarti sejak awal dia menginjakkan kaki di Palu sudah mukim. Hari pertama sampai mukim. Paham di sini ikhwan? Seperti itu. Bukan berarti selama dia mau sepekan di Palu. Berarti dia safar selama 4 hari, bukan begitu maksudnya. Bukan. Kalau dia niatkan lebih dari 4 hari, mukimnya sudah sejak awal sampai. Nah, ini kalau di mazhab Hambali demikian. Paham di sini ikhwan? Taib, dan ini pendapatan jumhur, bukan cuma di mazhab Hambali, ini Syafi'i juga. Taib, kemudian yang berikutnya safarun mubahun. Ketentuan yang berikutnya safarnya harus safar yang mubah. Berarti kalau safarnya safar yang haram, tidak boleh dia dihukumi safar, dihukumi mukim dia. Paham di sini ikhwan? Mau ke Palu, ngapain di Palu? Mau apel, mau pacaran misalnya, jenguk pacarnya di sana. Ini halal apa haram ya ikhwan? Haram. Kita tahu pacaran hukumnya haram. Berarti dia tidak bisa dihukumi safar karena perjalanannya perjalanan yang haram. Nah, jadi syaratnya supaya mubah, supaya berlaku hukum safar, safarnya harus safar yang mubah, bukan safar yang haram atau safar yang makruh. Mau ke Palu, ngapain di Palu? Mau misalnya melakukan yang makruh, apa yang makruh misalnya? Perkara yang makruh. Taib, paham di sini ikhwan? Safarnya harus safar yang mubah. Kemudian yang berikutnya masafatu qasrin. Perjalanan yang dia tempuh harus perjalanan safar. Berapa perjalanan safar? Perjalanan safar berapa ya ikhwan? 80 kilo. Yang masyhur 80 kilo. Namun kalau di mazhab Hambali yang jadi pegangan adalah 136 atau 35 kilo atau 32, lupa saya, 30 lebih. 130 lebih kilo baru bisa safar kalau di mazhab Hambali. Ini yang saya pelajari.
Jadi yang 80 kilo itu bukan mazhab Hambali. Cuma ada sebagian ulama di mazhab Hambali mengambil pendapat yang di mazhab lain kemudian dia pasang di mazhab Hambali. Dan ini dikritik oleh sebagian ulama di mazhab Hambali bahwasanya itu bukan pendapat mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali adalah 100, mereka hitung-hitung 130 kilo lebih. Taib. Baru bisa dihukumi safar. Taib ya ikhwan. Terus terjadi perbedaan begini Ustaz, kalau ragu mukim. Paham ini? Saya ini sudah safar atau belum? Kalau ragu kembali ke hukum asal. Hukum asal orang safar atau mukim? Mukim. Kalau ke Palu berapa ratus kilo? Itu sudah yakin. Iya. Kalau ke Palu yakin adalah safar, lewat sudah. Iya kan? Taib, kita selesai dari pembahasan al-uzur, al-a'dzar fi shalah. Kemudian pembahasan yang berikutnya sholatul id. Kita masuk pembahasan yang berikutnya adalah sholat furudul kifayah. Sholat yang hukumnya fardu kifayah. Sholat fardu itu ada berapa macam ya ikhwan? Ada 2. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain apa? Sholat yang 5 waktu termasuk sholat Jumat. Fardu kifayah apa di mazhab Hambali fardu kifayah? Sholat id dan sholat jenazah. Sholat id dan sholat jenazah itu yang fardu kifayah. Ingat ya Yohan, perkataan fardu berarti hukumnya wajib. Kifayah, apa yang dimaksud kifayah? Artinya jika sebagian sudah mengamalkan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Adapun fardu ain harus setiap person mengamalkannya, tidak bisa diwakilkan. Jadi fardu kifayah, sholat yang fardu kifayah ada 2, sholat id dan sholat jenazah. Jadi di mazhab Hambali sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu wajib, tapi wajib kifai, bukan wajib ain. Ya, sebagian pendapat ada yang mengatakan fardu ain. Namun yang kuat di mazhab Hambali sholat id hukumnya fardu kifayah. Fardu wajib tapi kifayah. Jika sudah ada yang sholat di suatu kampung maka gugur kewajiban. Taib. Misalnya di Ampana ada yang sholat id sudah gugur kewajiban dari yang lain. Berarti yang lain itu sudah tidak wajib. Sudah jadi sunnah. Paham ya ikhwan? Tapi kalau satu kampung tidak ada yang sholat id, dosa semua orang yang di situ. Yang wajib untuk sholat berjamaah, sholat id. Begitu juga sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Iya. Kalau tidak ada yang menyolatkan, dosa semua orang situ. Orang yang mengetahuinya, orang yang ada di sekitar situ. Kalau sudah ada yang menyolatkan, maka gugur kewajiban. Walaupun satu orang yang menyolatkan. Walaupun perempuan. Itu yang menyolatkan, tidak ada yang mau. Cuma perempuan yang menyolatkan, sudah gugur. Ya ikhwan, walaupun perempuan yang menyolatkan, walaupun jenazahnya laki-laki. Thayyib. Kalau sholat id tidak boleh, harus laki-laki. Kemudian yang berikutnya syurut. Ya, ini kita masuk pada pembahasan sholat id, sholat jenazah nanti setelah itu. Sholat id yang akan kita bahas yang pertama syurutuhu, syarat sholat id. Apa yang maksud dengan syarat di sini adalah kalau tidak terpenuhi maka tidak wajib. Yang pertama al-istiton. Al-istiton. Thayyib itu akhwat yang di belakang. Kalau mau mendengarkan kajian mohon
suaranya dihilangkan. Ya. Taib. Terganggu teman-teman yang di depan ini. Taib, syarat yang pertama al-istiton. Istiton, apa pembahasan istiton kemarin ya ikhwan? Istiton artinya orang yang tinggal di suatu tempat sudah menetap di situ, beranak pinak di situ, kerja di situ, punya rumah di situ, kerjanya di situ, dagang di situ, bercocok tanam di situ, itu namanya istiton. Jadi ada 3 tingkatan, ada safar, ada mukim, dan ada istiton. Itu hukumnya beda-beda. Kalau mukim beda dengan istiton. Mukim ini dia berada di suatu tempat dan bukan itu kampungnya, dia tidak tinggal di situ. Sudah lewat masa safar, berarti dia masuk ke mukim. Kalau istiton, orang yang sudah tinggal di situ, rumah di situ, memang domisilinya di situ, itu namanya istiton. Jadi syarat untuk menjadi sah salat Id yang pertama istiton. Berarti kalau yang mukim tidak boleh salat berarti. Paham di sini? Orang mukim tidak boleh salat apa di sini? Salat Id. Kalau misalnya artinya mukim semua, misalnya apa? Ada orang Ampana misalnya. 40 orang, 50 orang melakukan safar ke luar negeri, ke Amerika misalnya. Tiba waktu salat Id di sana. Ada kegiatan. Apakah mereka bisa salat Id di sana? Tidak. Karena syaratnya harus istiton. Sementara mereka mukim. Kalau mereka salat Id tidak sah salat Idnya. Paham nih? Tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Paham di sini ikhwan? Dia harus istiton. Mustautin. Jadi orang yang memang tinggal di suatu tempat, domisili di situ. Kemudian al-waktu, harus masuk waktu. Min irtifa'i syamsi ila qubailiz zawal. Waktunya adalah dari terangkatnya matahari sampai sebelum tergelincir matahari. Itu waktu salat Id. Terangkat matahari setinggi tombak. Tombak kecil. Itu sekitar berapa jam itu? 1 jam setengah lah. Setelah dia terbit sekitar 1 jam setengah. Setelah itu baru bisa sholat Id. Waktunya terbentang sampai sebelum masuk zuhur. Jadi mau sholat Id jam 9, jam 10, jam 11 itu masih bisa. Tapi yang afdol adalah dipercepat, disegerakan. Tayyib, kalau sholat Idnya setelah zuhur misalnya tidak sah. Kok bisa sampai ada sholat Id setelah zuhur? Misalnya hilal, misalnya ada yang lihat hilal nanti sudah siang. Ada yang memberi kabar, lambat kabar bahwasanya hilal sudah kelihatan tadi malam. Masuk berita nanti sudah jam 1 siang misalnya atau jam 12. Seperti ini berarti apa? Sudah hari itu ya sudah tidak, kata para ulama, diqodok besok harinya di waktu yang sama. Nanti. Kalau hari itu tidak bisa. Kemudian yang berikutnya jama'atu arba'in, jamaahnya harus 40. Jamaahnya harus 40. Di mazhab Hambali, mazhab Syafi'i ini sama. Jadi jamaah yang sholat Id untuk bisa terpenuhi fardu kifayahnya harus 40 orang. Dengan imam 39, dengan imamnya 40 orang. Baru terpenuhi fardu kifayahnya. Paham di sini ikhwan? Apa maksudnya?
Maksudnya di suatu daerah, misalnya di Ambana, tidak ada yang melakukan sholat id kecuali yang terkumpul di lapangan 39 orang. Yang seperti ini apa? Tidak cukup untuk memenuhi kewajiban fardu kifayah. Tetap dapat dosa orang satu kampung yang wajib untuk sholat fardu. Paham di sini, ikhwan? Harus terpenuhi 40 orang untuk bisa gugur kewajiban fardu kifayah sholat id. Paham di sini? Ini bukan syarat sah sholatnya ya. Kalau sholatnya bisa sholat sendiri, sholat id bisa sholat sendiri. Paham di sini? Ini maksudnya fardu kifayahnya. Untuk bisa terpenuhi gugur kewajiban, artinya terpenuhi sudah dikatakan sah fardu kifayahnya harus 40 orang yang sholat di satu kampung. Taib, ada berapa syaratnya tadi ikhwan? Yang pertama istiton, berarti dikeluarkan orang safar, mukim tidak masuk, harus istiton. Jadi orang safar tidak terpenuhi berarti. Walaupun 100 orang mereka sholat ya tidak terpenuhi. Mukim juga tidak terpenuhi. Ingat istilah mukim ya ikhwan, mukim adalah orang yang pergi di suatu tempat dan sudah melewati masa safar. Dan dia bukan orang domisili di situ, itu namanya mukim. Kalau istiton, orang yang memang tinggal di situ. Istrinya di situ, keluarganya di situ, bercocok tanam di situ, dagang di situ. Nah, ini istiton namanya. Syarat yang kedua masuk waktu, kemudian syarat yang ketiga harus dihadiri oleh 40 orang. Harus dihadiri oleh 40 orang. Kemudian yang berikutnya sunnahnya, sunnah sholat id. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama al-akul qabla sholatil idil fitri wa ba'dad duha limudhahin wa ba'dal adha limudhahin. Taib. Sunnah yang pertama, makan dulu sebelum sholat id fitri, idul fitri. Jadi sebelum idul fitri makan dulu sebelum sholat apa? Sebelum sholat id, idul fitri. Kalau sebelum sholat idul adha apa? Jangan makan. Limudhahin, ini untuk orang yang berkurban. Orang yang berkurban saja. Bukan untuk semua orang. Bukan berlaku untuk semua orang. Ini yang dipahami oleh orang-orang umum. Ya, bahasanya hukum sunnah berlaku untuk semua orang. Ini tidak benar. Hukum sunnah berlaku tidak makan ketika ingin menuju sholat apa? Sholat idul adha adalah untuk orang yang ingin berkurban. Adapun yang tidak berkurban ya silahkan mau makan mau tidak. Ya sunnah untuk orang yang berkurban jangan dulu makan. Nanti sudah setelah sholat baru bisa makan. Sunnah bukan wajib. Taib, kemudian sunnah yang kedua al-iktisal wa tajammul. Mandi dan tajammul itu apa? Memakai pakaian yang indah, berhias ya, dengan pakaian yang indah. Mandi menggunakan pakaian yang indah. Hukumnya sunnah. Pakaian yang paling bagus kalau bisa. Iya, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian fi sahra qaribatan. Salat di sahra, di lapangan terbuka. Qaribatan, dari tempat yang dekat, bukan tempatnya jauh misalnya menempuh qasar. Safar. Ini mau sholat id di mana? Di Bunta misalnya. Sholat id di Bunta. Orang Ampana mau sholat id. Taib, sholat idnya di daerah tersebut. Tapi di sahra yang sunnah adalah sunnah afdol di lapangan terbuka, bukan di masjid. Kalau di masjid di mazhab Hambali hukumnya makruh. Pelaksanaan sholat id baik idul adha maupun idul fitri di masjid hukumnya makruh di mazhab Hambali.
Kalau makruh, kalau ada kebutuhan berarti hilang makruhnya. Misalnya hujan. Hujan kan becek di luar. Sholatnya di masjid. Nah itu boleh karena ada kebutuhan. Hukum makruh jadi hilang karena ada kebutuhan. Paham di sini, ikhwan? Taib, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari sebagian ikhwan berkaitan dengan pelajaran yang kita sampaikan. Mungkin kurang jelas atau terlalu jelas atau ada masukan atau apa, dipersilahkan. Silahkan Pak Mardi. Masalah itu sholat berjamaah itu salah satunya takut itu Ustaz. Iya. Takut itu dalam arti yang bagaimana itu? Karena takut itu biasa orang takut diterkam binatang yang berbisa, yang berbahaya. Kemudian ada orang penyakit takut apa Ustaz? Kan sekarang ada penyakit takut apa itu? Misalnya, jangan saya ke masjid saya taruh. Nah begitu Ustaz. Ada yang begitu. Penyakit yang sekarang lagi tren sekarang. Lagi viral sekarang, tidak percaya diri. Maksudnya dengan sesuai dengan keadaan fisiknya itu. Apakah itu bagaimana Ustaz? Tidak masuk itu. Iya, kalau takut-takut ini tidak masuk itu. Maksudnya takut di sini baik sifatnya yakin akan terjadi atau prasangka kuat terjadi. Ya kan? Ke masjid misalnya udah ditunggu sama orang, diancam. Ini saya lihat kamu lewat di sini, saya bunuh misalnya. Atau saya pukul misalnya. Akhirnya dia takut ke masjid. Takut memang orang itu dia tahu misalnya tukang pukul misalnya. Akhirnya dia tidak datang ke masjid, seperti ini uzur. Paham di sini? Masuk uzur. Uzur dia tidak datang. Jadi takut di sini baik takut sesuatu menimpa pada dirinya atau pada hartanya atau pada keluarganya. Paham di sini ya? Pada keluarganya misalnya kalau dia tinggalkan keluarganya misalnya akan terjadi sesuatu. Misalnya dia anaknya, istrinya misalnya lagi keluar. Masuk sholat, qomat sudah. Anaknya baru umur 1 bulan 2 bulan. Kalau dia tinggalkan akan terjadi sesuatu. Ya kan? Ya seperti ini masuk uzur, dia jaga anaknya. Jangan ini biar sholat ini. Sholat wajib berjamaah. Sholat apa? Sholat asar misalnya. Ini wajib berjamaah. Dia tinggalkan anaknya tidak bisa. Ya. Misalnya orang yang makhluk ini, kebun kelapa. Iya. Istilahnya sebentar bapak karapan, bapak buku. Iya. Tiba-tiba kalau dia tinggalkan dia punya para ini bisa terbakar. Bisa tidak dia, maksudnya kewajiban sholat berjamaah bagaimana bisa? Iya, kalau misalnya dia tidak bisa antisipasi saat itu, kecuali dia harus tinggalkan sholat jamaah, ya dia tinggalkan sholat jamaah. Dia urus itu daripada hartanya terbakar, ya kan, rugi. Kalau dia masih bisa antisipasi, wajib dia selesaikan dulu, matikan dulu apinya, baru dia ke masjid. Kalau dia tidak bisa, misalnya masak, misalnya ada makanan tertentu, kalau dimasak ditinggalkan rusak. Misalnya masak santan. Santan itu kalau sudah jalan, antum harus aduk terus. Ya kan? Bisa rusak kalau antum hentikan. Qomat, aduh ini saya tinggalkan rusak ini. Misalnya istrinya lagi sakit, dia yang masak misalnya. Ya harus dia teruskan. Kalau dia matikan apinya, dihentikan rusak. Rusak. Ya seperti ini dia teruskan, tidak ada masalah. Karena ini juga apa? Takut akan hartanya akan rusak, ya kan? Akan rusak atau hilang. Ya. Tidak masuk. Ini takut nanti ini kalau saya ke masjid nanti tidak ada orang yang beli, wah tidak itu. Itu was-was itu dari syaitan. Taib. Ada perkara yang memang diselesaikan lewat dari itu. Taib. Kalau misalnya dia tidak tahu, ternyata ada perkara seperti itu, termasuk safar, masuk safar. Misalnya dia mau ke Palu, urusan saya di sana
Bisa sehari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai, bisa juga lebih. Seperti ini berarti dia dihitung safar terus selama walaupun 1 bulan, 2 bulan. Ada perincian ya ikhwan, ada perincian masalah ini. Yang saya sampaikan kepada kalian itu ringkasnya. Baik. Misalnya mau ke Palu. Berapa hari di Palu saya tidak tahu ini. Tergantung urusan selesai bisa jadi 2 hari, 3 hari. Sampai di Palu, sampai 1 bulan belum kelar-kelar urusannya. Berarti selama 1 bulan dia dihukumi safar. Paham di sini? Nah, yang 4 hari itu yang azam. Sudah memang lewat dari 4 hari, dia memang memastikan ya urusannya selesai 1 pekan. 5 hari ya, seperti itu tidak bisa. Dia harus dihukumi mukim. Paham di sini ya kawan? Nah, ini di mazhab Hambali demikian perincian. Ya, masih ada perincian. Nanti bingung kalau dibuat rinci-rinci terlalu banyak. Kalau wanita yang kurban Ustaz, tapi dia sedang halangan, dia wajib bagi dia makan menunggu hewan kurbannya dikurbankan. Maksudnya bagaimana? Wanita berkurban. Oh, wanita. Terus dia berkurban ini halangan, harus sementara haid. Tapi apakah boleh dia langsung makan kan? Bukan. Hewan kurbannya itu. Wanita. Baik. Wallah ta'ala. Saya belum dapat penjelasan ulama tentang itu. Tentang wanita. Pada intinya wanita itu sudah ditanggung oleh suaminya. Kalau suaminya sudah berkurban itu sudah untuk istrinya, anak-anaknya yang ada dalam tanggungannya. Kalau misalnya istrinya pengen kurban sendiri ya boleh saja. Cuma apakah hukum sunnah berlaku seperti yang kita sebutkan tadi? Wallah ta'ala. Akhi, saya belum dapat penjelasan ulama. Tapi ada yang lain? Pak siapa? Abu Azka? Ada Abu Azka? Ya. Anak pernah dengar kalau dalam masjid itu tidak boleh ada 2 imam dalam sholat berjamaah. Tidak boleh. Iya memang tidak. Iya. Sementara sholat imamnya 2 berdiri di depan. Itu maksudnya mungkin ada yang sholat, dia bermakmum di belakang makmum yang masuk tadi. Sementara ada orang yang sholat di sana dia tidak perhatikan ribet. Sholat baru lagi saf baru lagi dengan jamaah yang lain. Ini banyak ada perincian di situ. Ada memang ulama yang berpendapat demikian, di antara Syekh Albani itu tidak bisa bikin jamaah baru di dalam masjid yang memang sudah ada imam tetapnya. Jadi menurut pendapat beliau, kalau sudah selesai sholat, orang masuk ya sholat sendiri-sendiri, tidak bisa bikin jamaah karena akan membuat perpecahan. Ini pendapat beliau. Pendapat ulama yang lain boleh. Termasuk di mazhab Hambali sendiri boleh. Yang tidak boleh itu skema yang tidak boleh, bentuk yang tidak boleh, sengaja sudah komat, tidak terlalu suka itu DP imam sana, sabantar saya bikin jamaah sendiri. Sengaja bikin sholat jamaah sendiri, nggak boleh. Paham di sini? Adapun misalnya orang tidak dia sengaja, masih memang lambat ada uzur, sampai di masjid dia lihat ada orang sholat, dia masuk, tidak ada masalah. Ini sengaja. Sana saya tidak terlalu suka imamnya. Nanti sebentar teman-teman ngumpul lagi sholat jamaah bikin lagi sendiri. Orang lain tidak cocok. Nanti bikin lagi jamaah kita sengaja. Dari awal memang sengaja. Tidak boleh seperti itu. Perpecahan umat kan. Nah ini tidak ada. Ini bukan menyebabkan perpecahan. Memang orang punya uzur kan. Datang masuk masjid. Wah orang sudah selesai. Ada orang sholat di sana. Lambat misalnya bisa dia masuk. Paham ya? Abu Azka? Di mazhab Hambali boleh. Ya. Kadang di masjid itu salat jenazah setelah zuhur begitu saja. Setelah salat zuhur, tapi ada masbuk di belakang. Apakah kita sudah selesai yang salat ini, yang punya imam sendiri lagi di belakang, atau
disolatkan jenazahnya. Maksudnya? Jadi selesai sholat duhur. Selesai sholat duhur. Ada yang lambat untuk masuk sholat. Salah. Oh, mau sholatkan yang baru lagi untuk ini bisa, tidak ada masalah. Sholat sendiri dengan jemaah lain. Tidak ada masalah. Cuman saya sempat perhatikan itu, dia sekali itu kan ada sholat jenazah. Apakah mau sholatkan jenazah ini harus kita tunggu selesai dulu orang yang sholat ini? Sebetulnya kalau kita lihat sementara disolatkan, kita masuk situ walaupun lambat, kita qadha. Selesai 4, kita kalau misalnya baru dapat 2 takbir, misalnya 4 takbir kan, nah sholat jenazah baru dapat 2 takbir sudah salam, kita selesaikan yang 2 takbir sisanya, qadha, kita qadha, Allah, kita isi dengan doa, setelah itu salam, qadha. Kalau kita mau sholat sendiri ya selama jenazahnya masih di situ tidak ada masalah. Selesai jamaah pertama, kita masuk mau sholatkan lagi bisa. Ada lagi ingin masuk, ingin sholatkan lagi bisa. Boleh seperti itu. Tidak ada masalah. Paham ya? Nah, tanya. Ada yang lain? Pak Maman, ada Man? Abu Gibran? Pak Al, bagaimana Pak Al? Jelas ya? Ya. Kalau semuanya yang kalau misalnya diantaranya ada yang mukim atau yang musafir tidak boleh belum terpenuhi. Untuk sholat. Taib. Kalau ada yang mukim di situ sah. Ada yang mustautin ada, mukim bisa campur. Yang penting yang imamnya ini orang yang mustautin. Boleh. Jadi mereka ini cuma penyempurna, yang mukim ini penyempurna. Tidak ada masalah. Nah, yang dipermasalahan kalau mukim semua itu tidak sah, tidak boleh. Orang mukim semua misalnya mau sholat id tidak boleh, tidak sah. Taib. Artinya tidak sah sholat fardu kifayahnya. Fardu kifayahnya, paham di sini ini maksud? Terus kalau dia sholat id sendiri sah. Paham di sini? Bukan berarti tidak sah di sini. Tidak sah berarti mereka tidak boleh sholat id sendiri-sendiri. Boleh mereka sholat id sendiri. Karena sholat id sendiri-sendiri hukumnya boleh sunnah. Ya kan? Boleh. Nah, yang kita maksudkan di sini sholat hukum fardu kifayahnya itu bisa menjadi sah, terpenuhi dengan tadi itu. Harus ada yang mustautin di situ yang sholat berjamaah. Walaupun sebagiannya dari orang yang mukim. Paham di sini, ikhwan? Hukum fardu kifayahnya yang dimaksud di situ. Tayyib, selesai ya. Kita akhirkan ya, ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita telah dapatkan ini menjadi pengugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.